nggak usah syuting ya? Loh kok nggak syuting gimana? Ini kan Aku nggak mau ya syuting hari ini. Feelingku nggak enak ya. Ayo nemenin aku. Loh, kok nemenin dong? Ini udah berangkat sayang, udah berangkat syuting ini kan Kita udah pulang lagi. Pak Adi nggak apa ya nganterin pulang Pak ya? Siap. Tuh. Nah, aku bilang deh ke Pidi. Bukan gitu sebenarnya sih, kita kan udah kontak kru juga, tim juga udah disiapkan dan teman-teman juga nunggu di Nggak kantor. mau ya, aku feelingnya nggak mau. Aku nggak mau kamu syuting hari ini ya. Iya, nggak mau. Pokoknya nggak mau, nggak boleh syuting. Istri udah merasa nggak enak feelingnya di situ. Istri udah ngerasa supaya gue nggak usah ikut syuting hari ini dengan alasan ada sesuatu yang kejanggal dalam hatinya. Ini feelingku nggak enak ya. Aku nggak mau kamu syuting hari ini. Feelingku nggak enak. Feeling itu selalu benar kan selama ini. Pak, dari pagi saya Pak. Iya udah Ibu, iya tolong ya. Supaya masalah. Iya Ibu, iya tolong dong. Mbak, nggak ditanggapin. Iya Mas, sebentar dong Mas. Ini saya nggak enak ini. Bos saya udah keluar loh. Ini ganggu jam kerja kalau kayak gini. Saya dari pagi. Ini ganggu jam kerja. Iya. Satu-satu dulu. Ibu, iya maaf ya, satu-satu dulu. Iya Pak, satu-satu dulu. Iya sebentar ya, satu-satu dulu. Ini kalau kayak gini saya nggak bisa nge-handle, maaf banget sebentar Ibu ya. Istri gue udah ngerasa bahwa ini pasti ada sesuatu yang nggak beres dengan diri gue di situ. Nah pas gue nyampe kantor, loh, apaan nih banyak orang? Nggak mau kamu syuting hari ini. Feelingku nggak enak. Feeling itu selalu benar kan selama ini. Pak, dari pagi saya Pak. Iya udah Ibu, iya tolong ya. Supaya masalah. Iya Ibu, iya tolong dong. Mbak, nggak ditanggapin. Iya Mas, sebentar dong Mas. Ini saya nggak enak ini. Bos saya udah keluar loh. Ini ganggu jam kerja kalau kayak gini. Saya dari pagi. Ini ganggu jam kerja. Iya. Istri gue udah ngerasa bahwa ini pasti ada sesuatu yang nggak beres dengan diri gue di situ. Nah pas gue nyampe kantor, loh, apaan nih banyak orang? Aku udah sering ya. Kenapa itu? Itu pintunya. Tolong saya Mas. Jangan paksa. Loh, kenapa ini? Kenapa? Astagfirullahaladzim. Kita mau diproses kok selama ini. Iya. Dari pagi Mas Mandala, tolongin kita nih Mas Mandala. Ya sabar dulu ya, aduh. Iya sabar dulu ya. Harusnya jangan kayak gini dong Mas. Saya nggak setuju. Iya sabar Mas, kan ada prosedurnya semuanya. Di situ ternyata banyak masyarakat kumpul di kantor, mereka demo, mereka teriak-teriak, mereka nggak puas, mereka marah-marah. Kenapa? Mereka selama ini ya sudah ngirimin email, sudah minta tolong, tapi belum mendapatkan bantuan. Mas, dengerin dulu tim kita itu banyak, ada tim riset, tim survei juga, tim investigasi itu banyak. Saya itu cuman bagian syuting ya, presenternya. Bukan bagian saya untuk milih-milih Bapak Ibu. Mas, saya di sini dari tadi. Saya lagi hamil 3 bulan, Mas Mandala. Saya punya masalah yang luar biasa dan saya kesini untuk menyelesaikan. Siapa tahu masalah saya bisa selesai. Ada salah satu warga di situ, ada salah satu masyarakat di situ, seorang ibu-ibu yang lagi hamil 3 bulan. Tim berusaha untuk memberi pengertian sama mereka semuanya. Awalnya susah, mereka udah nggak sabar di sini. Tapi akhirnya kita kasih tahu bahwa semuanya memerlukan proses. Pencarian itu nggak gampang, semuanya harus antri, semuanya harus disurvei, semuanya harus diriset terlebih dahulu. Akhirnya mereka sedikit paham di situ. Ya udah, akhirnya kita interview mereka satu persatu.
jujur ini bukan wewenang saya Mbak untuk langsung memilih terus kemudian langsung membantuin orang, itu bukan wewenang saya. Kan tadi saya bilang sama Mbak di depan ya, sama semuanya, bahwa saya ini kan cuman pembacara. Yang memilih klien kita, memilih orang yang mau dibantu itu ada timnya sendiri. Saya nggak pulang-pulang nih. Nggak pulang-pulang udah berapa lama? Udah 2 tahun. Ya kita respect sama Mbak karena lagi hamil. Ya mungkin saya coba bisa bantulah untuk mencari tahu masalah Mbak ini apa. Mbak boleh cerita masalahnya apa sebenarnya? Itu kan ibu lagi dagang, iya. Terus pulang dagang, ibu lihat di rumah nggak ada suami ibu. Suaminya kerja apa? Suami saya nggak kerja nih. Jadi gini Mas Mandala, nama saya Manda. Saya boleh cerita sedikit? 3 tahun lalu, saya menikah di Bali dengan orang Prancis. Ibunya juga diundang, ibunya juga diajak pergi ke Bali. Dibiayain semuanya, tapi apa yang terjadi? Ibunya yang namanya Heni ini tidak mau hadir. Merestui pernikahan anaknya, astagfirullahaladzim. Punya papa yang menemani saya. Mama sama sekali tidak mau datang. Tapi setelah saya mengandung, setelah saya berjalan 3 tahun ini, saya ingat dan kalau saya masih punya mama gitu. Apakah seorang ibu sudah dikecewakan? Apakah seorang ibu sudah patah hati sehingga dia tidak rela anaknya menikah? Sehingga dia tidak datang waktu pernikahan anaknya. Kenapa ini? Jadi sebenarnya saya sama mama tuh udah 5 tahun belakangan ini udah selek, udah nggak ketemu. Kita ribut luar biasa. Saya mengejar karir saya, keras dengan sifat saya, mengejar yang sebenarnya mama tuh nggak suka, apalagi dengan pilihan hidup yang luar biasa sulit. Mama nggak kasih, sama sekali nggak kasih izin untuk saya menikah sama orang Perancis yang saya pilih itu. Sampai akhirnya 2 bulan yang lalu Bapak meninggal. Manda datang nemuin Papa. Sejak Manda datang, Mama sama sekali nggak mau nemuin Manda. Sampai ayahnya meninggal dunia pun ibunya ini nggak menyapa anaknya. Cuman melihat dan kemudian pergi begitu saja. 2 minggu setelah Bapak meninggal, Manda dapat kabar. Manda punya tante, namanya Tante Yosi. Tante Yosi bilang, Manda, rumah mama yang di Jakarta sudah dijual. Terakhir ibunya ini mengalami kesulitan ekonomi. Rumah yang ada di Jakarta sama dia dijual. Akhirnya dia pindah ke Bogor. Nah, pindah ke Bogor ini di mananya? Mbak Manda nggak tahu. Mama pindah ke Bogor. Katanya mama sakit, tapi Manda nggak tahu sakitnya apa. Tapi Tante Yosi bilang, Mama lagi berobat alternatif, tapi nggak tahu sakitnya apa. Di situ Manda merasa Dia harus minta maaf sama ibunya. Mungkin merasa selama ini dia yang salah, dia yang egois, dia yang tidak hormat sama orang tua, dia yang udah menjadi anak durhaka. Karena itu dia pengen ketemu sama ibunya, dia pengen minta maaf, dia pengen mencium kaki ibunya hari ini katanya. Mas Mandala, tolong bantuin Manda, ketemuin Manda sama Mama. Tolong.
samping Manda, Mas Mandal. Mungkin ya inilah saatnya Mbak untuk mencari mamanya Mbak, minta maaf sama dia, dan tidak hanya cuman pengen ditemenin pas melahirkan, enggak, tapi lebih ke personal mau minta maaf. Ya udah, akhirnya kita dikasih alamatnya Tante Yosi, tim coba cross check dulu ke rumahnya Tante Yosi. Pada saat kita mau berangkat ya menuju ke tempatnya Tante Yosi, pas di depan kantor kita ada kejadian.